Shalom, senang sekali berjumpa kembali dalam program Waymaker. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan dari Yesaya 55 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan pikirannya. Dan baiklah dia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya. Saudara, di dalam hidup ini jangan kita mengabdi kepada masalah. Karena seringkali yang terjadi adalah masalah itu menjadi yang lebih besar dibandingkan daripada Tuhan. Tanpa sadar ada banyak orang Kristen mengabdi kepada masalah. Karena dia terlalu khawatir dengan masalahnya. Dia lupa dia punya Tuhan yang besar. Oleh sebab itu makanya firman Tuhan mengingatkan di dalam Yesaya 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan pikirannya. Dan baiklah dia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya. Jadi kita tidak dapat mengabdi kepada masalah dan mengabdi kepada Tuhan. Kita harus pilih salah satu. Firman Tuhan berkata, Matius 6 ayat 24 sampai 25. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah menaruh pikiran akan hidup. Jadi kita nggak bisa mengabdi kepada dua hal. Masalah dan kepada Tuhan. Mengabdi kepada Tuhan dan mengabdi kepada Mamon. Tapi kita mesti pilih satu. Mengabdi hanya kepada Tuhan. Barulah saudara akan melihat segala persoalanmu itu dilepaskan oleh Tuhan. Dan bagaimana kita bisa mengatasi semuanya itu? Firman Tuhan mengajarkan kita, mengingatkan kita. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 5b dikatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi kalau saudara mau bebas dan masalah, maka saudara harus ingat bahwa saudara tidak sendiri. Saudara punya firman, yaitu Tuhan. Maka dikatakan tadi, menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ingat saudara tidak sendiri, kita punya firman, yaitu Tuhan Yesus. Allah itu, karena firman itu adalah Allah sendiri. Kita punya firman. Tapi seringkali ada banyak orang melupakan firman, yang dia ingat masalahnya. Makanya yang muncul hari lepas hari bukan solusi, bukan jalan keluar, tapi masalahnya makin bertambah. Maka yang terjadi akhirnya apa? Semakin kehilangan sukacita, semakin kehilangan damai sejahtera, semakin kehilangan semangat, gairah hidup. Karena yang dipikirkannya masalah. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, menawan segala pikiran kita dengan pikiran Kristus. Ingat apa yang firman Tuhan bilang. Firman Tuhan bilang, jangan takut. Firman Tuhan bilang, jangan khawatir. Di dalam Alkitab, perkataan jangan takut ada 365 kali. Artinya, 1 tahun ada 365 hari. Berarti setiap hari yang kita jalani, yang kita lewati, Tuhan sudah ingatkan, jangan takut. Karena apa? Tuhan berjanji pada waktu Yesus naik ke surga, dia berkata, aku menyertaimu sampai kepada kesudahan zaman. Inilah yang harus kita ingat. Apa yang firman Tuhan bilang, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pandemik C-19 ini, Tuhan bilang, aku ada menyertaimu. Tapi kalau saudara lupa apa yang firman Tuhan katakan, yang saudara ingat hanya masalahnya sekarang ada pandemik C-19, maka saudara akan ketakutan, saudara akan khawatir,
saudara akan kehilangan sukacita, saudara kehilangan damai sejahtera. Tapi kalau saudara ingat apa yang firman Tuhan bilang, aku menyertaimu sampai kepada kesudahan zaman. Saudara gak perlu takut. Saudara gak perlu takut. Ini yang perlu kita pahami. Ini yang perlu saudara lakukan supaya saudara terlepas dari masalahmu. Ingat apa yang firman Tuhan katakan. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Bergaullah dengan orang-orang yang penuh dengan iman. Nah, bergaul dengan orang-orang yang beriman. Kenapa? Pada waktu saudara bergaul dengan orang-orang yang beriman, maka saudara juga akan ikut imanmu, ikut dibangkitkan saudara. Firman Tuhan mengingatkan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya kalau saudara salah gaul, maka hasilnya pun jadi berbeda. Tapi kalau saudara di tengah-tengah situasi yang ada saat ini bergaul dengan orang-orang beriman, maka hasilnya pun akan berbeda. Imanmu akan semakin dikuatkan, imanmu akan semakin diteguhkan, pengharapanmu akan semakin besar karena saudara bergaul dengan orang-orang beriman. Nah, bagaimana caranya kita bergaul dengan orang beriman? Maka kita harus bersikap sebagai seorang pendengar yang baik, saudara. Jadi kalau saudara bergaul dengan orang yang beriman, bersikaplah seorang pendengar yang baik. Saudara dengar apa yang dia katakan. Nah, setelah itu saudara ikut melangkah. Maka ini akan menolong saudara, akan menguatkan iman percaya saudara. Jadi jangan dalam situasi seperti ini, malah saudara bergaul dengan orang-orang yang tidak beriman. Yang terjadi apa? Imanmu bukannya bertambah kuat, tapi saudara akan bertambah lemah dan semakin takut dan semakin khawatir. Apalagi kalau saudara banyak baca berita-berita di medsos ya, kadangkala itu belum tentu benar, banyak hoaxnya juga. Nah, pada waktu saudara baca berita-berita seperti itu, saudara akan semakin takut. Waduh. Nah, tetapi kalau saudara bergaul dengan orang-orang beriman, saudara akan berkata, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan pasti melepaskan kita. Tuhan pasti memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Ini saudara. Jadi bergaul dengan orang-orang yang beriman. Jadi jangan sebaliknya. Karena itu akan melemahkan iman saudara. Dan itu akan membuat saudara menjadi putus asa saudara. Tapi bergaullah dengan orang-orang beriman. Maka saudara akan berhasil keluar dari persoalan dan pergumulanmu. Yang ketiga saudara, bagaimana saudara mengatasi masalah saudara? Pujilah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 103, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Allah kita tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Firman Tuhan mengatakan, dikala saudara tidak setia, Tuhan tetap setia. Oleh sebab itu, puji Dia. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Kalau dulu Tuhan pernah tolong saudara, hari ini sama Tuhan juga tetap sanggup menolong saudara. Dia gak pernah berubah. Yang berubah itu kita saudara. Yang berubah itu kita. Tuhan itu gak pernah berubah. Dia tetap setia. Makanya firman Tuhan bilang, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Maka saudara akan melihat pada waktu saudara mulai memuji Tuhan. Pada waktu saudara mulai meninggikan nama Yesus. Maka saudara akan merasakan hadirat Tuhan. Saudara akan merasakan hadirat Tuhan. Pada waktu saudara merasakan hadirat Tuhan, itu membuang semua pikiran yang mencemaskan dan yang menakutkan saudara. Karena apa? Saudara merasa pada waktu hadirat Tuhan ada, saudara begitu sangat dekat dengan Tuhan.
iman saudara dikuatkan. Saudara tahu Tuhanmu besar dan Dia sanggup melepaskanmu dari masalahmu karena Dia lebih besar dari segala masalah. Makanya puji Tuhan, tinggikan namanya. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 22 ayat 4, Allah bertahta di atas puji-pujian umat Israel. Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya, saudara. Puji Dia, tinggikan Dia, maka saudara akan melihat. Saya punya pengalaman pribadi dalam hidup saya, di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan, di tengah-tengah masalah. Pada waktu saya mulai memuji Dia, mengingat segala kebaikannya dengan segenap hati saya, dengan mata yang tertuju hanya kepada Yesus. Maka pada saat itu saya merasakan ada hadirat Tuhan. Pada waktu hadirat Tuhan turun, yang ada dalam hati saya hanya satu kata, aku mengasihimu Tuhan. Karena semua masalah itu menjadi kecil, saudara. Karena Tuhan yang hadir itu jauh lebih besar dari segala pergumulan. Jauh lebih besar dari segala masalah yang ada dalam hati. Dan yang keluar dari mulut hanya kata-kata, aku mengasihimu Tuhan. Karena apa? Tuhan terlalu sanggup. Tuhan terlalu besar untuk menyelesaikan segala persoalan, masalah dalam hidupmu. Makanya jadikan Dia sebagai Tuhan. Jangan mengabdi kepada masalah, tapi mengabdilah hanya kepada Tuhan. Maka Tuhan kita itu akan menyelesaikan segala masalahmu. Karena Dia pembuat jalan. Karena Dia pembuat cara. Dia sanggup membuat jalan di padang gurun. Dia sanggup membuat sungai-sungai di padang belantara. Yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mengabdilah hanya kepada Tuhan Yesus satu-satunya dalam hidupmu. Maka saudara akan melihat Dia buka jalan, Dia buka cara, Dia buka jalan buat saudara. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apapun saat ini masalahnya, hamba berdoa sebagaimana firman-Mu. Roh Kudus Engkau tolong, agar supaya mereka hanya mengabdi kepada Tuhan saja, tidak mengabdi kepada masalah. Sebab kalau mereka mengabdi hanya kepada Tuhan, Engkau sanggup menyelesaikan semua masalah. Sebab Engkau adalah Tuhan pembuat jalan. Engkau adalah Tuhan pembuat cara. Sebab Engkau adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Sebab Engkau adalah Tuhan penolong. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa memberkati setiap jemaat Tuhan. Haleluya. Amin. Bagi saudara yang mau didoakan, punya masalah, saudara dapat hubungi nomor yang ada di bawah ini. Kami hamba-hamba Tuhan akan berdoa bagi setiap pergumulan saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.